Wasallam, yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini pastinya akan menyampaikan sepatah dua patah yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata, bahkan berjuta-juta kata, dengan tema membangun generasi muda Islami di zaman serba teknologi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya akan mengutip sedikit mengenai pelajar pemuda pemudi harapan negeri, akhlaknya yang terpuji, pintar mengaji. Masa muda dapat dihiasi dengan ibadah yang teratur, pikiran yang terukur, kalau ngomong selalu jujur, bukan malah ngelantur. Mari berbanyak bersyukur agar kita tidak insecure. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai generasi muda Islami, sebagai penerus bangsa, sebagai harapan agama, juga sebagai kebanggaan orang tua, marilah kita senantiasa menjadi pemuda Islami yang selalu menebarkan hal-hal kebaikan, yang selalu menebar hal-hal yang positif, bukan malah menebar hal-hal yang negatif. Kita boleh menjadi pemuda gaul, kita boleh menjadi pemuda yang modern, pemuda yang selalu mengikuti perkembangan zaman, pemuda yang selalu mengikuti perkembangan teknologi. Akan tetapi jangan sampai kita masuk terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang dari syariat ajaran Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai pemuda gaul, orang-orang berpikiran bahwa pemuda gaul ialah pemuda yang berpenampilannya serba stylish dan modis. Namun dalam kacamata Islam, Islam memandang pemuda gaul bukanlah hal yang seperti itu, melainkan pemuda yang selalu mengikuti perkembangan zaman, pemuda yang selalu mengikuti perkembangan teknologi tanpa sedikit pun meninggalkan ajaran agama Islam. Jika kita rumuskan bahwasanya pemuda gaul ialah pemuda yang modern ditambah dengan pemuda yang syar'i, maka untuk itu kita boleh menjadi pemuda yang gaul, pemuda yang modern, pemuda yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Akan tetapi janganlah sampai kita sedikit pun untuk menyimpang dari syariat ajaran agama Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang, zaman serba teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, kita sebagai pemuda haruslah bijak dalam menggunakan media sosial. Di zaman sekarang, siapa sih yang tidak mengenal dengan media sosial? Seluruh orang yang ada di Indonesia atau bahkan di penjuru dunia pasti mengenal dengan kata media sosial. Untuk itu, kita sebagai pemuda haruslah bijak dalam memilah dan memilih mana yang sekiranya baik untuk dijadikan tontonan dan mana yang sekiranya baik untuk dijadikan tuntunan. Kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam media sosial ini banyak sekali hal-hal yang mengandung dengan kebohongan, hal-hal yang mengandung dengan berita hoax atau kabar berita hoax yang telah ramai kita populerkan di media sosial ini. Haruslah kita lebih selektif lagi dalam memahami berita tersebut. Jangan hanya katanya bukan faktanya kita terpercaya dengan orang-orang yang di luar sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatayammanu an tusibu qauman bijahalatin fatasbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum atas kebodohan yang apa kamu sesali sekarang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Lagi-lagi kita sebagai pemuda diwajibkan atau dituntut untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Baik itu bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk masyarakat. Seperti halnya hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Sekiranya kalau saya berbicara panjang lebar kurang berkenan di hati panjenengan semua, untuk itu cukup sekian dari saya. Maafkan apabila ada salah kata, karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran katsira ala husni wa minkum nasrun minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.